Tony sisirin ya, Bu. Rambut Ibu kenapa? Next, film horor yang berasal dari negeri dengan 1000 omong kosong yang bernama Indonesia. Aduh, gila aja, masa cuman gara-gara corona tuh para coruptor dibebasin anjir. Kalau kayak gitu mending aku dulu sekolah yang pintar terus jadi coruptor. Enak sekali. Oke, jadi film yang akan aku storyin kali ini berjudul Pengabdi Setan. Soalnya banyak banget ya diminta dari kalian buat di storyin. Ya walaupun ada yang lebih banyak lagi yang diminta, yaitu wanita tanah jaranan. Tanah jahanam maksudku, sorry. Jadi gini ya guys, buat link film wanita tanah jahanam kan belum keluar. Jadi ya tunggu aja dulu 2 atau 3 bulan lagi. Soalnya film-film Indo yang bagus-bagus tuh emang lama keluarnya. Jadi ya mohon bersabar aja. Ya masa iya sih link kan belum keluar. Terus aku paksain buat story pakai tampilan gambar yang digeser-geser atau di zoom gitu. Kan jadinya bukan story film tapi story gambar. Dan langsung ke referensi bahwa film Pengabdi Setan akan berfokus ke sebuah keluarga yang diteror oleh setan dan penyembah sekte iblis yang ingin menjemput salah satu dari keluarga tersebut. Pokoknya semua teror setan yang mereka hadapi bermula dari ibunya yang telah meninggal, yang ternyata ibu mereka dulunya pemuja dari sekte penyembah iblis. Akankah keluarga itu selamat dari teror tersebut? Bila kalian penasaran dengan storynya, simak video ini sampai habis dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Film ini akan menceritakan seorang perempuan yang bernama Rini. Dia sendiri tinggal di pinggiran kota Jakarta di sebuah rumah tua milik neneknya yang bernama Rahma Saidah. Dan Rini mempunyai sebuah keluarga tentunya. Dia memiliki ibu yang bernama Marwani Suwono yang keadaannya sekarang sedang sakit keras. Kemudian seorang bapak yang aku nggak tahu siapa namanya. Terus ada ketiga adik laki-lakinya yaitu Tony, Bondi, dan Ian. Dan story diawali dengan masalah finansial keluarga mereka yang kehabisan uang untuk biaya pengobatan sakit sang ibu yaitu Marwani. Penyakit yang begitu parah membuat Marwani tak mampu menggerakkan tubuhnya dan hanya berbaring di tempat tidur saja. Bahkan untuk memanggil dan meminta bantuan, Marwani harus membunyikan lonceng. Aduh, jadi keinget tukang es cendol. Ini kapan sih di karantina terus kan jadinya nggak bisa manggil emang-emang es cendol. Terus nyumput. Kemudian berbagai upaya dilakukan keluarga Rini untuk mendapatkan uang tambahan. Termasuk Rini harus berhenti kuliah dan meminta royalti milik Marwani yang sempat berkarir di dunia entertain. Jadi sebelum sakit keras, mamanya Rini adalah seorang penyanyi hardcore dan lagunya yang terkenal berjudul Kelam Malam. Namun karena karirnya Marwani sudah redup dan Marwani tidak membuat lagu lagi, pihak manajemen Marwani tidak bisa memberikan uang ke Rini. Sedangkan adik Rini paling besar, dia rela menjual sepeda motor dan barang pribadi lainnya demi menolong keluarganya. Yang pada akhirnya upaya keluarga untuk membuat sang ibu sembuh dari penyakit tersebut gagal. Setelah Rini menemukan sang ibu terjatuh di lantai kamarnya dan menghembuskan nafas terakhir. Ibu sudah bisa bangun. Bu. Ibu. Nggak ada. Semoga arwahnya diterima di sisinya. Amin. Apaan sih? Meme bangsat emang. Di pemakaman Marwani, keluarga Rini bertemu dengan seorang ustadz yang aku nggak tahu namanya. Pokoknya ustadz siapalah. Tapi aku tahu nama anaknya. Namanya kalau nggak salah sih Hendra. Hai, aku Hendra, anak Ustadz. Soalnya kemarin pernah ketemu sebelum tuh bocah ketabrak truk. Emang si Hendra tuh suka ugal-ugalan kalau naik motor. Aduh, parah dah.
Kemudian si Ustadz dan si Hendra katanya mau bantuin keluarga Rini ketika Marwani sudah meninggal dan mereka kesulitan ekonomi. Setelah kematian Marwani, singkat cerita bapaknya Rini pergi ke kota untuk menggadai rumah mereka sekaligus mencari pekerjaan. Sedangkan kematian Marwani ternyata jadi awal dari teror di rumah keluarga Rini. Mereka didatangi oleh sesosok yang menyerupai sang mendiang ibu. Dan di sisi lain, nenek mereka pun ditemukan oleh Bondi, tenggelam di sumur yang pada akhirnya meninggal. Kemudian di kamar nenek, Rini menemukan sebuah surat yang ingin ditunjukkan ke Budiman Sailendra, yaitu seorang penulis dan ahli spiritual. Lalu Rini pun pergi mengantarkan surat itu ke tempat tinggal Budiman yang ditemani oleh Hendra. Ada apa? Di sana Budiman memberitahu Rini bahwa ia adalah kawan neneknya dulu, dan ia menceritakan bahwa dulu neneknya tidak menyetujui pernikahan orang tua Rini karena Marwani adalah seorang seniman dan tidak bisa mempunyai anak. Zaman itu seniman itu kurang bermartabat dan ibu kamu tidak bisa memberikan keturunan. Oleh karena itu Marwani pun diketahui telah mengikut sebuah sekte pemuja setan demi mendapatkan keturunan. Anda kamu percaya ibu kamu berdoa bukan kepada Tuhan, Jadi berdoa kepada siapa? iblis. Sementara itu, Bondi yang terkejut sehabis menemukan mayat neneknya di dalam sumur mulai berlaku aneh dan hendak menyakiti adiknya yang bernama Ian. Kemudian Ian pun dihantui oleh arwah neneknya yang dimana neneknya berpura-pura bermain petak umpet. Dan di sisi lain, Tony yang sedang membaca majalah maya pemberian dari Budiman yang memiliki artikel mengenai pengabdi setan. Tony membicarakan hubungan ibu mereka dengan sekte pengabdi setan dan kemungkinan adik mereka yang bernama Ian akan diambil oleh sekte tersebut setelah berumur 7 tahun. Namun tetapi, Rini tidak menggubrisnya dan tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Kebanyakan baca beginian bisa jadi sinting. Setelah mengalami beberapa kejadian menyeramkan, mereka pun memanggil sang ustadz untuk memeriksa rumah mereka. Dan mereka pun dinasihati untuk lebih banyak beribadah. Kemudian ketika malam, saat Rini sedang sholat, ia diteror oleh hantu Marwani yang mengakibatkan Rini dan adik-adiknya beralih ke rumah sang ustadz. Iya, masuk dulu. Yang kemudian sang ustadz merencanakan sebuah pengajian di rumah Rini keesokan harinya. Dan ketika Rini dan Tony sedang berdiskusi untuk masalah hal gaib-gaib yang berada di rumahnya, tiba-tiba Hendra dihubungi oleh Budiman yang dimana Budiman menyuruh Hendra untuk datang ke tempat tinggal dia. Pak Budiman telepon, ada yang penting katanya. Dan di sana Budiman memberikan sebuah artikel yang dia tulis sebagai koreksi artikel sebelumnya untuk diberikan ke Rini. Kemudian di perjalanan pulang, tanpa sengaja Hendra melihat sebuah penampakan menyeberang ke jalan, yang pada akhirnya motor Hendra oleng kemudian Hendra terjatuh dan terlindas truk. Karena aku udah bilang si Hendra orangnya suka ugal-ugalan. Lalu jenazah Hendra pun dibawa pulang oleh warga sekitar. Dan tanpa sengaja Rini menemukan artikel yang Hendra bawa terjatuh dari kantung pakaian Hendra. Malam pun tiba. Rini melihat penampakan Hendra di luar rumah sang ustadz dan ia pun nyaris ditarik keluar. Sedangkan di sisi lain, sang ustadz hanya memperhatikan dengan rasa takut dan menyerah karena anaknya telah meninggal akibat ikut campur dengan urusan keluarga Rini.
Kemudian bapak mereka pun datang dan membawa mereka pulang, yang kemudian menangis saat diberitahu bahwa ibunya telah meninggal akibat tenggelam di sumur. Saat Rini hendak berbicara dengan bapaknya mengenai ibunya di malam ketika Marwani meninggal, Ian yang sedang buang air kecil di dekat sumur ditarik oleh arwah nenek mereka ke dalam sumur, yang kemudian bapaknya pun menyelamatkan Ian. Setelah mereka menyelamatkan Ian, tiba-tiba terjadi hal-hal mistis di rumah mereka akibat ulah sekte setan. Dan rumah mereka pun dikepung oleh para pengabdi setan yang menebar biji saga di pekarangan rumah mereka. Lalu Rini, Tony, dan bapaknya pun terkunci di lorong tangga akibat ulah nenek mereka. Sedangkan Ian ditarik oleh nenek mereka. Kenapa nggak langsung ditikam dan dibawa kabur aja nenek? Kurang berguru sama Wewe Gombel nih si nenek. Wewe Gombel kan ahli banget sama hal-hal culik-menculik anak kecil. Pro player dah si Wewe Gombel pokoknya kalau hal-hal begitu. Oke lanjut. Kemudian bapak mereka memohon ampun ke ibunya dan istrinya. Sedangkan Bonnie berhasil menyelamatkan Ian dan menggagalkan usaha nenek untuk mengambil Ian. Dan untuk para pengabdi setan pun pergi. Lalu rumah pun kembali tenang. Mereka sudah pergi. Semua sudah pergi. Next day di pagi hari, keluarga Rini memutuskan untuk pindah dan mereka pun sudah siap untuk pindah ke rusun dan menunggu mobil jemputan mereka. Tetapi sayangnya tidak ada yang menjemput mereka sampai petang, yang kemudian sang ustadz pun datang untuk meminta maaf bahwa ia tidak bisa membantu mereka lagi. Lalu sang ustadz menemani mereka untuk menunggu mobil, sekalian keluarga Rini menunggu ulang tahun Ian yang ke-7 di tengah malam nanti. Malam pun tiba-tiba Rini terbangun dan mengingat artikel Budiman yang dibawa Hendra dan menceritakannya ke Tony. Selagi mereka berbincang, bapak mereka digentayang oleh Marwani dan Bondi menemukan Ian berbicara bahasa asing sambil melihat ke jendela. Ian, kamu ngapain? Lagi bicara sama teman-teman. Padahal sebelumnya Ian kan bicaranya gagap-gagap nggak jelas. Lalu, Rini, Tony, Bondi, dan bapak mereka pun bersembunyi di kamar nenek yang pada akhirnya mereka tahu bahwa mayat-mayat telah hidup dari pemakaman untuk mengambil Ian. Anjir pocong pakai golok cuk, reinkarnasi dari tukang begal kali ya. Kemudian keluarga Rini pun menemukan sang ustadz sudah meninggal akibat ditusuk-tusuk oleh pocong begal. Sedangkan Ian berjalan ke kerumunan mayat hidup bersama Marwani, yang kemudian para mayat hidup mengepung rumah dan masuk melalui pintu dapur. Namun beruntungnya ditahan oleh arwah nenek mereka, yang ternyata selama ini telah mencoba untuk menjaga mereka dengan mencoba membunuh Ian. Yang pada akhirnya Budiman pun sampai dan membawa keluarga Rini pergi dari tempat itu. Ian, dia bukan anak kamu. Sejak awal dia bukan anak kamu. Setahun kemudian, keluarga Rini telah menetap di rusun dan mereka dihampiri seorang tetangga yang memberikan mereka rantang makanan. Makasih banyak ya Bu, sama-sama. Kemudian sang tetangga pun kembali ke rumahnya dan berbincang ke Batara. Dan terungkaplah bahwa ia adalah Darminah, yaitu pemimpin dan penyembah sekte iblis yang menyebarkan benih-benih ke orang-orang agar tercipta lagi penyembah iblis yang baru. Ya, contohnya si Ian tadi. Oke, seperti itu ya story film Pengabdi Setan. Dan sedikit pembahasan bahwa di storynya agak konyol juga sih. Ya, masa cuman gara-gara nggak punya anak si almarhum Ibu Marwani harus menyembah iblis demi mendapatkan keturunan. Ya biasanya kan kalau orang-orang nyembah iblis tuh nyarinya harta gitu. Ini anak. Dan lebih konyolnya keturunannya bukan berasal dari suaminya, namun dari laki-laki sang penyembah iblis juga. Ya degiler dah pokoknya si Marwani tuh. Makanya katanya muka anak-anak mereka nggak ada yang sama. Yang gabung sama sekte pemuja setan itu hamil bukan dari suaminya. Jadi dari mana? Dari para laki-laki anggota sekte itu. Tapi yang jadi pertanyaan besar bagiku, kalau si Marwani bisa hamil oleh para laki-laki di sekte tersebut, sebenarnya yang mandul Marwani atau suaminya sih? Apakah kalian tahu? Silahkan tulis di kolom komentar.
Dan bagi kalian yang ingin full filmnya, kalian bisa download filmnya di deskripsi, ada linknya di sana. Dan terima kasih udah nyimak sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay on this my channel, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.